Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua salah satu informasi yaitu tentang honorer di sini. Dan ini dikutip dari jpnn.com. Seperti apa informasinya coba kita bahas. Sebelum kita ke informasi, seperti biasa alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa dulu Telegram saya di @diabachannel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @barifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya mendapatkan sebuah informasi ini dari jpnn.com. Ingat jpnn.com ini selalu mengupdate informasinya dan selalu benar yang diinformasikan Bapak Ibu semua. Coba kita lihat. Ini DPR meminta pengangkatan guru honorer jadi P3 dipercepat. Ada satu hal krusial. Nah, informasinya ini diterbitkan hari ini yaitu Senin, 9 Oktober jam 16.01. jpnn.com Jakarta. Salah satu substansi UU ASN 2023 pengganti UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ialah tentang penyelesaian masalah honorer. Yang arahnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mekanisme pengangkatan tenaga honorer nantinya diatur di peraturan pemerintah atau PP turunan dari UU ASN ini, yaitu UU ASN 2023. Untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap non-ASN per 28 November 2023 dan di satu sisi tidak membebani keuangan negara sebagai honorer bakal diangkat menjadi P3K part-time. Belum diketahui secara pasti bagaimana sistem penggajian P3K daerahnya nanti. Apakah seluruh ditanggung APBN atau sharing dengan pemerintah daerah melalui APBD. Misal, gaji pokok P3K menjadi tanggungan pemerintah pusat, sementara beragam tunjangan dianggarkan dari APBD. Terkait hal tersebut, Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid berharap pemerintah memperhatikan perihal kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam pengangkatan honorer. Menurutnya, masalah anggaran untuk gaji P3K merupakan hal krusial. Undang-undangnya sudah ada, tinggal dananya. Mudah-mudahan pemerintah bisa merelokasikan anggaran pada bidang yang kurang prioritas dibandingkan dengan pengangkatan guru, kata Sodik kepada parlementaria dikutip dari situs resmi DPR RI. Anggota fraksi Partai Gerindra DPR itu berharap dengan sudah disahkannya UU ASN, maka pengangkatan guru honorer yang ada bisa dipercepat. Mudah-mudahan ada percepatan pengangkatan guru honorer, ujar Sodik. PP pengangkatan honorer harus detail. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mewanti-wanti pemerintah agar rumusan di dalam PP pengangkatan honorer menjadi P3K mengatur secara terperinci mekanisme pengangkatan. Intinya adalah kami menginginkan PP itu harus detail, harus jelas bagaimana kita menyelesaikan masalah tenaga honorer, kata Ahmad Doli Kurnia dikutip dari channel DPR RI YouTube Senin 9 bulan 10. Ahmad Doli mengatakan, jika aturan di PP tidak terperinci, maka target penuntasan masalah honorer tidak akan terperinci atau tercapai. Termasuk soal konsep P3K part-time ataupun P3K paruh waktu, harus jelas pengaturannya di dalam PP. Sementara ini, kan kita sudah mengenal ASN terdiri dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Bagaimana nanti mereka semua honorer ini diangkat statusnya menjadi P3K. Tapi nanti akan ada konsep baru. P3K itu ada P3K paruh waktu dan P3K paruh waktu, penuh waktu dan paruh waktu. Dan ini yang kita minta nanti detailnya seperti apa konsepnya pemerintah itu, kata Doli. Memang, kata Doli, sesuai dengan ketentuan di UU ASN, penuntasan masalah honorer di tenggat waktu Desember 2024. Seperti itu Bapak Ibu semua. Namun, selanjutnya Komisi 2 DPR meminta pemerintah agar sejak sekarang merumuskan tahapan-tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K. Harus jelas tahapan-tahapannya, kata Doli. Kami minta selama masa reses ini pemerintah menyiapkan rancangan PP, cetus Doli. Begitu memasuki masa sidang lagi setelah reses kali ini,
Kata Doli, Komisi 2 DPR akan langsung mengagendakan rapat kerja dengan Menpan RB Azwar Anas guna membahas rancangan PP pengangkatan honorer menjadi P3K. Hingga saat ini belum terungkap secara pasti berapa dari 2,3 juta honorer yang akan masuk gerbong P3K paruh waktu. Belum jelas juga honorer bidang pekerjaan apa saja yang berhak mendapatkan tiket duduk di gerbong P3K penuh waktu. Diketahui jumlah tenaga non-ASN atau honorer saat ini di pangkalan data BKN mencapai 2,3 juta orang dari seluruh Indonesia. Sebelumnya disebut-sebut data jumlah honorer mencapai 2,3 juta tersebut sudah dikunci, namun ternyata masih diaudit lagi. Saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada tanggal 13 September 2023, Menteri Menpan RB Bapak Azwar Anas menjelaskan dirinya sudah meminta BKN Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP agar audit honorer dilakukan secara menyeluruh. Seperti itu Bapak Ibu semua. Sebelumnya audit honorer dilakukan secara acak. Hasil sementara audit secara acak, kata Anas, ternyata masih juga ditemukan data honorer tidak valid. Meski sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Karena itu Anas minta audit honorer dilakukan secara menyeluruh. Dia juga mengatakan sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jika data honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan SPTJM, maka akan berdampak hukum. Karena dengan adanya honorer bodong, pasti merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama, yaitu disalib. Memang benar sekali Bapak Ibu semua, dengan adanya honorer bodong ini bisa berakibat kepada honorer-honorer yang lama sudah mengabdi. Ada juga yang lama mengabdi tapi tidak masuk di pendataan non-ASN itu ada. Nah, ini yang juga bisa menjadi perhatian pemerintah seperti apa nantinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Aba Channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.